tanya itu. Nanti ada jawabannya. Gitu. Seperti yang kemarin saya share, ya, Kang, ya, Mbak Liza. saya boleh sharing sedikit. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Mengenai ini, cara melampaui dualitas itu loh, Kang. Ya, ya. Oke. Kalau Gimana? waktu saya tuh mulai dengan gini, melampaui dualitas tuh gini. Saya belajar menahan diri untuk tidak menilai atau menghakimi suatu kejadian, peristiwa, atau perilaku seseorang gitu loh, Kang ya. Saya belajarnya dari situ. Okay. Terus kemudian ini, saya ini pada dasarnya setiap manusia itu kan, nah ini saya juga baru dapat. Pada dasarnya setiap orang itu kan pengen dimengerti dan dipahami ya, Kang ya. Nah, jadi kalau saya lihat satu perbuatan, misalnya ada orang tadi misalnya yang paling gampang tuh yang tadi buang sampah ya gitu ya. Saya tidak akan menilai itu salah atau benar, cuman saya bilang yes, kita mengertiin aja, mungkin dia pemahamannya atau kesadarannya belum sampai ke situ gitu loh, ya kan, dipahamin aja. Jadi kadang-kadang gerak batin itu yang saya lebih amati di saya, mau apa lo Lis gitu kan. Iya, orang itu. kan Jadi cuma kan, pengen, jadi kan menyadari keberadaannya itu kan, keberadaan rasa batinnya. Iya benar. Ya. Nah, makanya terus sampai pada satu titik benar salah itu atau baik buruk misalnya itu, makanya saya bilang semua kejadian itu buat saya tuh nggak saya nilai baik buruk ya, sampai saya satu titik semuanya baik, karena semuanya biarpun itu peristiwa yang tragis atau suffering atau apalah gitu ya orang lihat ya, sampai karena saya tahu banget bahwa Tuhan, keniscayaan itu pengaliran dari Tuhan itu semua kasih sayang. Kita aja manusia yang dengan akal pikirannya itu yang bilang itu penderitaan, ini cobaan, ini musibah gitu. Sampai satu titik ya itu, sampai saya ya itulah, semua pengaliran itu cuma pengaliran kasih sayangnya dia gitu loh. Jadi apapun jadi kesadaran kita bisa akhirnya dalam penerimaan kita, akhirnya kita bisa lebih lebih bersyukur gitu loh, Kang. Akhirnya semuanya disyukurin banget gitu loh. Gitu aja. Iya, oke. Oke, makasih Mbak Liza. Boleh saya nambahin lagi ya. Jadi dari saya ketika dalam memandang, jadi bukan menilai ya, memandang orang lain dalam melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran. Jadi bahkan mungkin awal-awal bahasanya mungkin menahan untuk menilai, bahasanya untuk awal-awal ya. Menahan tidak menilai gitu ya. Nanti pada kesadaran yang lebih lebih luas itu tanpa pada penahanan ya, jadi ya memandang hanya fokus memang fokus kepada keberadaan kesadaran kita ya. Betul, jadi oh iya dia sedang begitu ya, oh dia sedang buang sampah sembarangan ya misalnya, oh dia sedang misalnya seperti itu ya gitu kan, atau orang lain yang sedang menyalip orang lain misalnya, atau menyalip antrian misalnya, oh dia sedang begitu ya, oke, saya kesadaran saya dan kan ini kesadaran saya dan kesadaran orang lain itu berbeda kan. Nah, rasakan keberadaan kesadaran kita, apa tindakan yang perlu dilakukan. Ini yang tidak mudah, karena apakah yang mendorong diri kita tuh adalah konsep lagi nanti, atau pure dari diri kita. Ini yang tidak mudah tuh di situ. Ini pekerjaan yang tidak mudah, makanya
saya bilang tadi, ini kalau sudah ada sampai sini udah di titik di titik akhirnya sih sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita menuju ke sana gitu kan, terus latihan by latihan lagi gitu. Jadi ya jadi begitu. Jadi melihat jadi memandang segala sesuatunya dengan kesadaran ya. Tadi awal-awal kenapa menahan untuk tidak menilai? Karena ada keinginan menilai. Pasti. Gitu ya. Jadi ini yang perlu disadari. Jadi untuk awal-awal di transisi itu ya, di transisi itu ada. Nah, sehingga kita nanti menyadari bahwa menahan itu adalah paradoks, ada keinginan. So kalau gitu netralin juga gitu ya. Jadi memang ini by experience ya. Ini jadi oke nantinya. Gitu Mbak Liza. Thank you. Iya, dan kita jadi nggak reaktif gitu loh. Terus kalau ini pun nggak jadi cepat tersinggung, defense mechanism-nya tuh nggak jadi ofensif gitu, nggak defensif. Betul. Gitu ya. Jadi tidak overreaktif ya. Tidak, apalagi destruktif gitu, enggak. Jadi tindakan-tindakannya itu lebih konstruktif dan pas gitu. Jadi karena baik kesadaran yang tadi. Jadi ya. Tapi ini kalau langsung prakteknya itu di saya kan juga sering ya gitu ya. Saya juga sering karena ngalamin. Jadi kalau baik keinginan untuk mengubah sesuatu, anak misalnya bangun siang aja, ini langsung ada hawa yang pengen mengubah itu kan misalnya. Gitu. Tapi kalau baik kesadaran itu bisa melihat lebih luas. Ya, misalnya kayak gitu. Ini hal-hal keseharian aja kecil. Iya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, Mbak Liza. Ya. Terima kasih ya. Ya teman-teman juga mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kan kita baik praktek untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi hati-hati juga dalam keinginan yang lain juga ya. Ingin sehat, ingin punya banyak uang, pengen termasuk punya keinginan untuk punya keluarga harmonis, anak-anak soleh. Itu juga sama, itu penderitaan. Ya, kayak kayak sesuatu yang kontra dengan kepercayaan pada umumnya ya. Tapi kalau dipahami apa yang saya katakan, coba deh dipahami. Anda pasti memahaminya. Ya. Dan banyak banget kan ingin punya keluarga yang begitu, anak yang begitu, apa yang terjadi? Malah berantem kan sama anaknya misalnya gitu ya. Karena kan Anda punya tuntutan di situ, punya keinginan. Tapi kalau baik kesadaran gitu kan, dan menyadari bahwa setiap anak misalnya, ini kalau kita bahas lagi anak misalnya, itu punya misi masing-masing, punya potensi masing-masing, punya karakter masing-masing, punya pola masing-masing yang nggak sama dengan kita. Disadari itu nggak bentrok ya. Ya ada anak saya yang ya bangun siang gitu ya, tapi at least di hal-hal yang lainnya dia produktif ternyata. Ya, tapi ketika misalnya saya menyuruh dia polanya harus bangun pagi sama dengan saya, ya konflik kan jadinya. Karena keinginan, karena konsep. Kalau ada peribahasa kalau rezeki itu, kalau pagi-pagi kalau dipatok ayam apa katanya? Dipatok ayam. Dipatok ayam katanya kalau bangun siang-siang nanti rezeki ini patok ayam. Nah, itu konsep juga kan. Jadi banyak juga peribahasa juga mitos, kan? Mitos. Banyak juga yang bangun siang rezekinya bagus. Ya kayak gitulah gitu ya. Jadi banyak banget lah gitu. Jadi mungkin jutaan konsep ya di dalam yang membelenggu diri kita, diri kecil dulu deh gitu ya, si ego. Nah,
kemarin saya udah share kan tentang ego ini ya. Ego itu ada pesona ya bagi teman-teman yang baru ikut. Diri kita tuh ada topeng gitu ya. Kayak saya sedang pakai topeng nih. Saya sedang pakai topeng sebagai penyampai ya. Dengan pakai baju ini, dengan gaya beginilah gitu kan. Dengan cara bicara saya pun ini topeng gitu ya. Dan tapi saya sadari saya lagi pakai topeng. Yang penting sadar. Itu aja ya. Terus tapi kalau sudah sadar tidak seperti ini pun saya baik-baik aja karena saya ini hanya topeng. Tapi kan ada orang yang kalau nggak pakai topeng itu saya jadi kehilangan jati diri gitu kan. Berarti jati dirinya ada di topeng itu kan gitu. Ya. Nah, si ego itu si pemakainya. Ini daninya nih. Ini baju saya kan pesona. Ya, pesona. Yang dirinya ya Dani ini gitu ya. Nah, Dani ini dipengaruhi oleh ego-ego yang lain gitu kan. Ego-ego yang selalu menyampaikan ya seperti yang kemarin yang ini sesi kapan ya waktu itu saya sampaikan ini. Ada ego anak kecil, ada ego orang tua. Kan gitu ya. Ego anak kecil itu yang selalu mendorong kita untuk mencapai kepuasan, makan sepuasnya, yang paling enak, yang paling bagus, yang secepatnya gitu kan. Itu ada ego anak kecil tuh di situ, ya. Pokoknya segera terwujud gitu. Itu ego anak kecil. Ngambekan gitu kan. Ya, kalau orang yang suka ngambekan itu sedang lagi ada di ego anak kecil gitu ya. Ya, keakuannya tinggi gitu kan gitu ya. Jadi ketika ada kan suka teman-teman pernah mungkin membaca atau mendengar kita bisa melihat atau belajar dari anak kecil katanya. Maksudnya perilaku ego anak kecil itu ya seperti itu gitu ya. Tapi ya ini ada bahasan lain ya, ini kenapa begitu gitu ya. Tapi bukan untuk dimatikan juga tuh anak kecil ketika dia punya ego itu terus sama kita, nggak boleh gitu. Nah itu juga nggak boleh juga ya. Jadi tetap baik kesadaran juga ya. Tapi ini saya pengen menjelaskan, kita punya ada ego anak kecil dan ada satu lagi ego orang tua. Ya, atau kalau di Sigmund Freud itu namanya super ego. Ya, super ego tuh yang mengajarkan nilai-nilai moral, norma-norma, konsep-konsep kebaikan gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk, benar salah, itu ego orang tua. Ya, di diri kita ada yang suka, kalau di film kartun itu kayak malaikatnya, kalau si ego anak kecil tuh jadi kayak si iblisnya gitu ya. Nah, kita si ego Dani ini tuh lagi gini nih. Ini yang mana nih gitu kan gitu ya. Nah, kita itu ego kita Dani ini perlu dewasa dalam menyikapinya, perlu bijaksana. Ya, mana yang bisa diterima, mana yang enggak gitu. Jadi bukan ngangguk-ngangguk aja, ngangguk terus aja gitu, ngangguk-ngangguk. Oh, gitu ya. Iya terus gitu. Nanti pusing sendiri ya. Apa yang dikatakan oleh orang lain ngangguk-ngangguk lagi gitu kan. Coba Anda punya daya kritikal juga ya di situ. Jangan-jangan konsep yang ada di luar sana yang dipercayai banyak orang itu pun bisa jadi itu sesuatu yang bukan kebenaran yang absolut gitu ya. Tapi karena Anda sudah terjebak dan terpukau bahwa semua orang melakukan itu semuanya, berarti itu benar, akhirnya Anda mengikutinya, padahal belum tentu juga ya. Nah, jadi ego kita perlu bertumbuh menjadi ego yang dewasa. Indikatornya nanti bijaksana, ya. Ego dewasa ini ego yang berkesadaran gitu, ya. Ego yang sudah terbimbing oleh diri sejati, sudah nyatu klop gitu, udah nyatu gitu. Bisa dipahaminya gambarannya ya. Ego ini bukan untuk dihilangkan, apalagi dibunuh, apalagi dimusnahkan, enggak, kita perlu punya, ya. Tapi kita
perlu bersatu ya, tapi ego kita perlu bersatu dengan diri sejati kita ya, yang punya kesadaran murni gitu ya, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu berdasarkan kesadarannya itu sudah berkesadaran, sudah menyatu gitu ya. Nah ini kalau di psikologi namanya ada yang namanya individuation gitu kan, ada namanya realisasi diri, yaitu apa istilahnya itu ya. Jadi proses individuation kalau di kalau di Jung gitu ya, kalau di psikologi sini bahasa Indonesianya realisasi diri. Jadi realisasi diri itu si egonya akhirnya bersatu maksudnya ya dengan si the self gitu. Nah ini saya ngulang-ngulang lagi supaya ingat banget. Nah yang membuat kita menderita karena kita dikontaminasi dan dibelenggu oleh informasi dari konsep-konsep dualitas yang disampaikan oleh ego anak kecil dan ego orang tua, dan terbelenggulah diri kita. Nah, bagaimana caranya melepaskannya? Yang perlu dilepaskan adalah rasanya dulu. Rasa apa? Rasa keinginan yang paling penting. Ya. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin mengatur, ingin memiliki, ingin seperti orang lain, itu buang. Udah hafal kan ya 5 belenggu diri kan? Nah, itu lepaskan. Sehingga jadi netral. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami nggak? Terus how-nya yang paling penting sih ya. How-nya bagaimananya itu bisa dipahami nggak? Kalau nggak, coba diskusikan, di-sharingkan. Saya mau ngasih pendapat, Kang. Iya. Untuk how-nya tadi sebenarnya clue-nya sudah Kang Dari sebutkan. Cukup menyadari. Itu ternyata dengan begitu saja simple ternyata. Oh iya, sadar saja sudah melihat berarti sudah teramati. Itu ternyata sudah terputus. Saya merasakan itu sudah lepas itu. Ya itu, menyadari itu. Ya itu tidak perlu gitu. Betul. Jadi penting banget awareness itu ya. Jadi terus-menerus menjaga awareness ya, terus-menerus menjaga kesadaran kita. Saya sedang apa? At least kalau kita memang misalnya lagi kesel, misalnya pas lagi kesel gitu kan, sadari aja saya lagi kesel. Oke, saya lagi kesel. So, apa yang perlu saya lakukan nih saat ini? Ya, jadi kesadaran ini penting banget. Ya. Jadi sedang berada di mana nih kita gitu ya? Sedang apa? Itu penting banget. Jadi benar Kang Habibie. Jadi menyadari ini penting banget ya. Pentingnya karena menyadari itu berawal dari pengakuan, mengakui oh iya gitu. Ya, betul. Kadang ini penting juga ya. Karena sulit ada yang suka narik-narik nih untuk nggak mau mengakui gitu loh. Jadi bukan untuk nge-blame diri, tapi pengakuan aja dulu. Oh iya ya, baru sadar kita. Benar banget, benar. Ya, jadi kemampuan untuk mengakui itu ini juga salah satu how-nya ya. Bagaimana melepaskan itu, sadari dan mengakui. Ya, saya mengakui saya lagi kesal gitu kan. Saya mengakui bahwa saat ini saya sedang kejebak dengan dualitas, saya sedang melekat nih gitu kan. Oke. Akui aja terus, ya. Nah, proses yang ketiga ya, kalau tadi boleh jadi tahapan menyadari, pengakuan. Proses ketiga, Anda hening
Anda tidak perlu berpikir dan tidak perlu menganalisa. Anda hanya menyadari bahwa Anda sedang begitu dan merasakan itu. Ya. Kemudian lepaskan. Oke, saya lepaskan ini. Tanpa perlu analisa juga. Nanti gimana ya kalau saya udah ngelepasin, nanti gimana ya dianya gini, dianya gitu. Nggak perlu ya. Nanti kejebak lagi sama dualitas. Lepaskan dulu aja sehingga Anda nanti bisa jernih dalam memandangnya. Ya, lihat aja nanti memandangnya seperti apa nantinya gitu kan. Jadi ini umpamanya kayak gini. Anda disuruh beli sesuatu nih ke pasar, misalnya beli kelapa lah gitu kan di pasar. Anda sudah banyak tanya di sininya. Nanti gimana ya? Nanti di bagian mana ya jongkoknya? Nanti gimana lewatnya segala macam? Wah, banyak gitu kan. Belum aja jalan ya gitu ya. Gitu. Nah ini juga sama ya. Jadi ketika lepaskan aja dulu ya, tanpa menganalisa. Anda jalan aja dulu, lepaskan. Nanti Anda akhirnya punya kesadaran yang terkoneksi dengan kesadaran sejati gitu. Rasanya seperti apa? Jangan analisa juga gitu kan, jangan mengira-ngira. Nanti alami aja gitu. Ya. Oke, kita latihan lagi. Siap? Oke, saya urutkan ya tadi ya. Menyadari Anda sedang di posisi apa, keberadaannya, posisi batinnya, posisi rasanya gitu ya, itu sedang di mana, pikiran Anda juga sedang di mana. Ya. Yang penting rasanya juga nih ya. Karena si rasa ini yang penting yang perlu dilepaskan. Itu dulu ya. Satu, merasakan keberadaan ya dan menyadarinya. Kedua, mengakui. Mengakui itu ya sudah kalau Anda sedang galau ya Anda menyadari dengan kegalauannya. Oke, saya sedang galau. Saya sedang bingung nih. Oke, baru ini saya lepaskan. Saya lepaskan semuanya. Ya, saya lepaskan gitu. Atau yang lain juga. Kalaupun memang Anda senang-senang, ya sudah. Ya. Oke, saya sedang bahagia nih saat ini. Saya akui saya bahagia, ya. Lepaskan juga. Ya. Rasa bahagia itu juga lepaskan juga. Karena kan bisa jadi karena konsep juga, karena ada sesuatu keadaan yang enak, nyaman gitu. Jadi kita kembalikan dulu kepada rasa sejatinya. Ya. Oke, silakan masing-masing. Masing-masing Anda menyadari pertama keberadaan saat ini. Sadari keadaan niat Anda pada saat ini, ikutan ini, atau di mana Anda sadari pikiran Anda sedang di mana, sedang apa, sedang berpikir apa, dan sedang merasakan apa saat ini. Ya. Dan sadari Anda punya keinginan apa saja. Sadari Anda punya keinginan apa saja. Jika ada, lepaskan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Boleh pakai visualisasi kayak menguap gitu, Ya, si rasa itu kayak menguap lepas gitu. Boleh kayak gitu. Mau dibantu pakai visualisasi.
Pasrahkan diri Anda sepenuhnya. Pasrahkan diri Anda kepada Sang Sumber. Sumber segala sumber. Pasrahkan semuanya. Berserah diri sepenuhnya. Berserah diri. Egonya serahkan semuanya. Keinginannya pasrahkan. Lepaskan. Dan biarkan diri Anda yang kecil, ego, terkoneksi dengan the source atau diri sejati, the self. Serahkan dan hubungkan. Sehingga Anda memiliki kesadaran dalam melihat sesuatu dan memandang sesuatu. Lepaskan juga dengan semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu juga dilepaskan. Anda hanya putuskan saja, tidak perlu berpikir mengenai hal itu. Anda putuskan.
Lepaskan juga keinginan bahagia. Lepaskan keinginan bahagia. Ingin bahagia, ingin sehat, ingin sejahtera, lepaskan. Sampai Anda menyadari Anda hanya cukup merasakan keberadaannya saja. Itu sudah cukup. Jika Anda sudah banyak menyadari dan kesadarannya sudah terhubung dengan kesadaran sejati, pandanglah diri Anda, pandanglah keluarga Anda, pandanglah lingkungan Anda, semuanya pandanglah. Bagaimana rasanya? Jika masih ada hal-hal yang mengganjal, berarti Anda masih punya keinginan-keinginan dan masih terjebak dengan dualitas. Lalu lepaskan lagi. Anda sadari lagi dan Anda akui, Anda putuskan, lepaskan lagi. Saya lepaskan. Ya, cukup.